Stay tuned at Tiberias Indonesia Media. Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Mari kita berdoa. Kami sembah Allah kami yang ajaib, yang punya surga, yang dengarkan doa kami, yang berani berkata, bila 2-3 orang pelukun namamu, Engkau hadir berkati mereka, ngabulkan doa mereka, maka kami serahkan setiap orang yang ikuti pada ini, Engkau meteraikan sebagai warga surga. Setiap doa mereka dikabulkan. Yang pertama mereka lepas dari kutuk, tidak seorang pun yang hadir kena virus corona. Mereka lepas dari kutuk penderitaan, kutuk penyakit, bahkan kutuk resesi. Yang kedua, asai onan kepada setiap rumah, artinya rumah mereka berkeluarga. Hadiri Tuhan setiap rumah yang mengikuti acara ini, Engkau berkati mereka semua, bukan saja berkumpul pada saat ini, 2 kali mereka ini juga berkumpul di surga, menjadi warga surga. Amin doa, karena Engkau yang memperlihatkan pada hamba, yaitu semua tebas sangat besar di surga, mampu tetap pelayan di surga, melayani mereka akan pesta surga. Kami doa, berkati mereka semua, tidak kena pesona, tidak kena utus sakit. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini saya akan khotbah bagaimana pentingnya cari warga surga. Mak tema hari ini juga cari warga surga, bukan serinya 3-4 hari, karena saya pengalaman saya pernah dilihatkan nama di surga, lihat betapa pentingnya jadi warga surga. Karena engkau jadi warga surga itu punya fasilitas, malaikat jemput Anda. Orang suatu hari katakanlah mati, masuk alam roh. Kalau enggak warga surga, yang jemput setan, maka Tuhan juga ngasih saya yang nyata untuk nyuaikan apa yang lihat di alam roh, apa yang lihat di kerajaan surga. Pembuka kita baca di dalam Lukas 10 ayat 20. Lukas 10 ayat 20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Demikian firman Tuhan. Lukas 10 ayat 20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Demikian firman Tuhan. Jadi di sini Tuhan ngajar sangat indah. Yang terpenting Anda jadi warga surga. Karena apa? Tuhan ngajar sangat indah. Yaitu bagaimana orang warga surga masuk alam roh, tiba mereka surga. Anda kalau nggak jadi warga surga, Anda kalah sama setan. Jelas usaha Tuhan Yesus, Anda kalah sama setan. Tapi kalau Anda jadi warga surga, Anda menang setan. Saya sebagai berita yang Tuhan pilih, Tuhan ajari langsung bagaimana waktu proses saya masuk pertama di alam roh. Maka juga saya melihat alam roh, yaitu apa? Lihat malaikat, lihat setan. Jadi kalau Anda suatu hari dipanggil Tuhan atau Anda suatu hari wafat, ada 2 di alam roh, ada malaikat, ada setan-setan. Jadi kalau Anda punya malaikat, punya tugas satu, menyebut Anda masuk surga. Jadi kalau Anda yang Tuhan mengatakan berbagailah Anda jadi warga surga, kalau Anda warga surga berbagailah, jangan sebut Tuhan masuk alam roh, malaikat masuk alam roh tiba ke surga. Tapi kalau Anda artinya Anda menang atas setan, setan takut pada Anda, setan tahu Anda jadi warga surga. Bahkan saya pernah ke dukun takut pada saya, karena saya punya predikat Tuhan. Bisa juga saya ini mati Yohanes yang suka tahu akan datang. Mari kita berjuang untuk jadi warga surga. Sabun masuk alam roh, yaitu
Memang sebelumnya Tuhan sudah pernah jumpai saya. Jumpa yang berkata, aku Yesus Kristus, aku Tuhanmu yang punya surga, yang punya surga. Saya orang jujur, saya orang martir Yohanes. Tuhan katakan, saya diberi Tuhan karena punya roh martir Yohanes. Maka saya sebagai warga surga, mereka coba tanda ke surga. Maka kalau Tuhan pernah jumpai saya sebagai punya surga, maka Tuhan pun ingin buktikan pada orang-orang tertentu, buktikan apa? Sebagai penguasa di surga. Maka saya juga malaikat masuk surga. Saya pertama kali menghadap Tuhan, Tuhan sudah buktikan datang kepada saya, aku Yesus Kristus, aku yang punya surga. Maka Tuhan melihat kali pertama yang disampaikan kepada saya, kamu pasti kamu belum saya mati. Kalimat kedua, lihat namamu terhadap surga bersama istrimu, jadi warga surga. Maka sebagai warga surga dijanjikan suami surga, tapi harus hidup suci. Maka saya punya tugas menyerukan Anda untuk ke surga, suci pikiranmu, perkataanmu, kita harus suci. Karena tanpa kesucian Anda nggak bisa surga. Misalkan saya sampai warga surga, sampai saya pernah janji sama istri, maka saya cukup berjanji, saya berjanji tertulis, kalau saya zina sekali ke neraka. Tapi kalau saya zina sekali aja, saya mau ke neraka. Karena saya janji, Tuhan pasti baca janji saya. Kalau sampai zina, saya ke neraka. Jadi, Tuhan pilih saya karena saya konsumkan hidup suci yang baik untuk masuk surga. Tuhan mengatakan, berbahagialah orang suci hatinya. Alhamdulillah. Jadi lagi kesimpulan apa? Anda kenapa Tuhan mengatakan berbahagialah jadi surga? Karena warga surga itu punya fasilitas, punya malaikat jemput Anda ke surga. Artinya setan nggak berani jalan. Kalau Anda bukan warga surga, dikalahkan setan, maka Anda harus berjuang akan namamu, keluargamu untuk jadi warga kerajaan surga. Hari ini saya akan bertema bagaimana warga surga. Nanti saya bertema bagaimana keluargamu jadi warga surga. Diam di rumah Tuhan. Sahabat saya, bagaimana agar Anda bisa melalui sempit untuk masuk pintu surga. Dari sahabat saya, karena saya dipilih Tuhan, yaitu untuk ngasih tahu bagaimana cari warga surga. Bagaimana kalau Anda masuk Allah, penting. Kan jarang orang punya pengalaman seperti saya. Kalau saya dusta ke neraka ini. Dipilih Tuhan karena saya orangnya selalu tunjukkan, selalu ingin bukti. Maka saya buktikan warga surga. Anda dijemput malaikat bisa masuk surga. Maka bagaimana akan Anda masuk surga? Saya beri ayat pertama, yaitu bagaimana Anda jadi warga surga. Kita baca di Wahyu 3 ayat 1 sampai 6. Wahyu 3 ayat 1 sampai 6. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal dan yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerimanya dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Jadi saat pertama, Anda cari warga saya, ucapan Yesus ini kepada Yohanes waktu diundang surga. Jadi ini ucapan Yesus kepada Yohanes
untuk dicatat Anda sebagai warga surga. Sebagai warga surga, 3 hal penting Anda harus perhatikan, so. 3 hal penting, yaitu pertama, Anda harus bertobat, so. Bertobat. Maka maksudnya bertobat, Anda harus hidup suci yang baik. Istilah Tuhan pada saya, Anda suci pikiranmu, perkataan sekalianmu. Kemudian baru Anda akan menjadi warga surga. Warga surga, Tuhan datang seperti pencuri. Jadi yang pertama, kalau kita ingin masuk surga, warga surga, kita pertama bertobat. Tuhan pernah menerangkan sendiri, waktu saya lihat neraka, mereka pasti orang yang tidak tobat. Jadi orang yang tidak tobat neraka. Pertobatan itu diberi waktu kita hidup. Kalau Tuhan yang terang kepada saya, kalau Anda tobat, terlambat tobat, Anda nggak bisa ke surga. Karena pertobatan bagi saat kita masih bernapas di bumi. Maka firman Tuhan katakan, Anda suci pikiranmu, perkataan perbuatanmu. Maka mari kita berjuang hidup yang suci, karena Tuhan itu Maha Suci. Anda harus hidup suci untuk ketemu Tuhan. Maka kalau Anda hidup suci, ingat Tuhan datang seperti pencuri. Maka kalau kita hidup suci ada barang mahal, maka ada barang mahal, maka Tuhan datang untuk ngambil. Orang hidup suci, orang mahal. Anda kalau harga surga mahal, karena apa? Setan nggak banyak ngusir Anda. Sekali lagi, Anda kalau harga surga barang yang mahal, maka Tuhan Yesus pun ngambil seperti pencuri, ngambil barang yang mahal. Mahal apa? Yang warga surga itu barang mahal, karena punya pasukan mereka. Maka mari Anda dan saya jadi warga surga. Warga surga, hingga surga, namamu tetap surga. Maka artinya apa? Anda barang mahal, diundang ke surga. Maka mari Anda dan saya berjuang, namamu tetap surga, agar mereka tahu namamu. Maka anytime Anda rohmu keluar, sudah tobat, hidup suci, maka mereka jemput Anda. Setan nggak berani menjara Anda. Bapak Ibu, hidup sangat ngomong saling setia, maka Anda pada surga punya fasilitas dijemput pasukan mereka. Bagaimana hidup suci itu? Hidup suci Tuhan berkata demikian. Kita baca Matius 5 ayat 6 dan 8. Matius 5 ayat 6 dan 8. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Demikian firman Tuhan. Tuhan mengatakan bagaimana Anda jadi warga surga. Bagaimana Anda bisa melihat Tuhan. Warga surga artinya apa? Melihat Tuhan. Ketemu Tuhan, ketemu Tuhan. Jadi baru melihat. Tapi kalau Anda hidup sebagai Tuhan penutupnya, maka Anda akan pesta surga, kelas Maha Suci. Dan saya punya tugas, Tuhan perintahkan saya bahwa Anda ke Maha Suci. Kalau saya dusta, Anda boleh doa. Kalau pasti dusta ke neraka. Saya punya tugas bahwa Anda ke Maha Suci yang punya rumah, yang pesta surga. Tuhan lihatkan orang pesta. Dari sana ngelani Anda, yaitu bukan saja di bumi sebagai gembala, tapi di surga ngelani. Maka sekali lagi saya tambahkan, saya pernah waktu Tuhan, saya pernah tanya lagi Tuhan, izinkan saya pensiun. Sudah 30 ini, saya nggak tanya lagi, tanya terakhir Tuhan. Maka dilatih Tuhan Yesus disalibkan, mati untuk kita. Maka dibawa ke makam. Jadi saya harus tahu, saya nggak sampai mati itu. Orang kan biasa pendeta ya, pensiun umur 65 tahun. Tapi saya sampai mati. Bahkan saya pernah mimpi khotbah kejaman. Ada yang diangkat, ada yang tidak. Hati-hati, harus diangkat. Saya lihat ada orang-orang nggak diangkat, ada orang nggak tidak diangkat. Saya pernah khotbah kejaman seperti itu. Jadi hati apa Anda untuk ke surga hidup suci, maka orang cari kebenaran. Kalau orang cari kebenaran, yaitu
maka kemudian berhati, baru hidup suci. Maka Tuhan katakan tegaskan, berbahagia orang suci hatinya, melihat Allah. Jadi Anda suci, melihat Allah. Saya suci, maka moto kita di gereja ada membesarkan jemaat yang kudus. Setelah hidup kudus, Anda misionaris. Dengan firman Tuhan, kudus, misionaris, siap ke surga. Siap ke surga, kalau mau tahu, Anda sudah memberitakan semoga saya diajari Tuhan. Saya pernah bagi kitab Injil kurang lebih 600 kitab Injil. Saya bagi sendiri di bis, di metro, di kapal, di mal-mal. Kalau di kota banyak tempat, saya dulu di mal-mal kota, toko-toko, bersama anak saya yang bagi-bagi ke mal, karena orang dewasa bisa ditegur satpam. Anak-anak saya kecil-kecil bagi toko-toko semua di kota pernah dikasih Injil dari kami. Kami beli banyak sekali. Bahkan keluar kota pun kami buat skoper kitab Injil untuk dibagi-bagi. Kesukaannya pernah mau dibunuh orang. Ada orang marah kadang-kadang. Ada orang marah karena kita beritakan tahu kitab Injil. Jadi kalau Anda sudah hidup suci, maka Anda nginjil, urapi. Maka nginjil itu ternyata Tuhan ngasih saya untuk bagi kitab Injil itu, yaitu keluar masuk kampung, bahkan pernah mau dibunuh orang dan sebagainya. Jadi setelah Anda yaitu hidup yang benar, Anda pasti murati, seorang yang murati, maka bagi orang suci hatinya, Anda akan hidup yang suci. Maka Anda hidup yang suci, maka Anda akan termeterai sebagai warga kerajaan surga. Maka kita baca di sini, setelah Anda hidup suci, kita baca Wahyu 3, 14-19. Wahyu 3 ayat 14-19. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak panas dan tidak dingin. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Demikian firman Tuhan. Untuk agar Anda jadi warga surga, maka ada tahapnya. Tahap yang pertama tadi bagaimana kita bisa gede, bertobat, jujur suci. Tapi selanjutnya Tuhan ingin Anda bertobat dalam hati, masuk surga, kasih masuk suci. Artinya Anda harus nanti kelas pesta surga. Saya tetap melani Anda. Saya pernah nolak juga gitu waktu sedang surga Tuhan. Karena saya lihat Tuhan perintah pada saya, pasti kamu nanti bersama orang kudus. Lihat orang-orang kudus. Lihat jemaat Tebas sangat besar. Saya pikir saya mau pensiun di surga. Jadi saya cium kaki Tuhan. Tuhan hamba tidak layak dimasuki, hamba tidak medan. Jadi saya orang yang terus terang pada Tuhan. Saya cium kakinya. Tuhan hamba ingin tidak medan. Dalam sekejap saya tidak medan. Ketemu teman saya. Nyesel tidak medan. Dan saya tidak bisa ketemu Tuhan Yesus. Tidak bisa. Cuma taman. Anda bisa makan buah kehidupan di taman Firdaus Allah. Maka juga tidak mati. Tapi yang penting pikiran saya, yang penting kan enggak ke surga, enggak di api neraka.
di neraka Tuhan orang teriak. Kalau teriak merong sehari mungkin lewat. Tapi kalau Anda teriak merong tahun, mana kuat sampai tahun dibakar neraka. Maka mari Anda berjuang, pintu serba sempit, berjuang jangan ambas sampai neraka, berjuanglah. Kitab Mazmur mengatakan apa? Bahwa umur manusia itu 70-80 tahun. Tapi kenyataannya Yohanes itu umurnya 142 tahun panjang. Jadi orang tertentu yang hidup suci bisa doa untuk umur panjang dengan berjauhnya dan bisa tidak akan mengalami penderitaan, nggak mengalami sakit, nggak umur pendek, akan umur 100 tahun. Kalau Anda ingin umur 100 tahun, Anda setiap hari berjangkurus dengan saya dan nolak maut dan sebagainya. Artinya apa? Tuhan kehendak Tuhan Anda itu untuk bisa surga. Dan sang lainnya Anda. Siapa menolak Tuhan? Tuhan apa yang Anda bayangi? Udah mati kan ingin pensiun tuh. Pikiran saya. Kok saya ngelani di surga? So saya ngelani pinta Tuhan. Kamu ngelani di sini pasti lihat semua besar. Saya kaget. Kok di surga pikir pensiun. Makan tidur. Pesta. Nggak kerja lagi. Pikiran saya nggak mikir nggak kerja lagi. Maka sampai tamudan yang hidupnya santai, oke lah makan buah kehidupan oke. Tapi Tuhan milih saya untuk melayani Anda. Lalu Anda semua berjuang. Kemasukan pintunya sempit. Tapi kalau Anda berjuang masuk surga, maka Anda semua akan masuk surga dengan bahagia. Maka caranya masuk surga, pesta di surga, maka pertama Anda yaitu jangan jatuh suam. Lebih dekat benar jangan suam. Anda kalau punya tugas jangan bolos. Yang pernah bolos mati koma. Yang pernah bolos sama ya saya mohon ampun Tuhan, saya tahu tapi nggak mau negur karena tahu dari teman dia, Pak saya punya tetangga pasarnya orang itu pasarnya artinya saya tahu tetangganya itu jadi pasarnya pendeta. Saya tahu lama. Tapi waktu saya pernah nolak Tuhan hamba orangnya nggak menegur orang, nggak melukai orang Tuhan. Tuhan pernah berkata, termasuk saya nggak mau jadi pendeta, bilang aku yang negur, bukan kamu. Jadi saya punya otoritas negur Anda, ucapan Tuhan. Kalau saya dusta, saya akan neraka. Jadi punya fasilitas, otoritas, negur Anda, banyak perintah Tuhan Yesus. Jadi ucapan saya diberikan. Maka Anda jangan suam susuku, maka Anda kalau suam dimutahkan Tuhan. Anda tidak mutahkan, artinya Tuhan tidak mau Anda jatuh pada dosa. Maka jangan suam. Maka yang kedua Tuhan mengatakan apa? Kalau Anda merasa hidup baik, hidup suci, maka Tuhan negur apa? Bertobatlah. Beli daripadaku emas yang dimurnikan. Emas Tuhan Anda gambarkan dibakar. Yohanes pernah dibakar, nggak mati, nggak sakit. Jadi emas dimurnikan, emas dibakar ribuan derajat. Hanya untuk Anda tobat kembali. Anda sempat tapi Anda mengalami cobaan. Mengalami apa? Anda dibakar seperti emas. Anda tanya tukang emas, berapa derajat dibakar? Ribuan derajat. Anda kan nggak mau dibakar di api. Yohanes pernah mengalami tapi nggak mati. Tapi karena dia dibilang Tuhan maka dia tidak mati. Maka sekali lagi, maka mari Tuhan mengatakan Anda mengalami cobaan. Anda mengalami cobaan yang keras seperti emas. Yang kedua, Anda hidup yang suci. Seperti biasa, ucapan suci penting. Harus bertobat hidup suci. Bahkan istilah di sini Tuhan, jangan sampai tahu telanjanganmu. Orang telanjang itu di luar suami itu dosa. Maka Alkitab banyak mengatakan ada dosa betul, yaitu digambarkan ada orang ketiga. Maka ular dosa berjalan indah dia. Berjalan berdiri itu.
Setelah dosa dikutuk merayap, so. Nggak bisa, bahkan buta. Ular itu cuma dengar kali pendengar. Kegerakan, jadi kalau merekam suatu, dia jadi pendengarnya, tidak bisa melihat. Maka ular yang jatuh ke bawah dikutuk buta, dikutuk nggak bisa berdiri, cuma merayap so. Maka sama juga menambahkan so, beli daripadaku minyak murni untuk apa? Memandang kebenaran. Jadi kalau Anda ke surga nanti dikatakan Tuhan, beli daripadaku minyak murni untuk memandang kebenaran. Maka sering saya sampaikan, yaitu di sini ayatnya yang di Markus 14, maka Tuhan kata saya, maka kalau Anda dikubur pakai minyak harapan, Tuhan saja mau minta minyak harapan dikubur, supaya Anda tetap awet muda, dibangkit dari kiamat. Maka di mana ada Injil, ada minyak harapan. Jadi Anda yang suam-suam, bangkitlah. Anda akan dicobai, dibakar seperti emas. Kedua, Anda harus betul hidup suci kudus. Jangan sampai kelihatan ketelanjanganmu. Maka kalau orang di luar suami istri, istilahnya telanjang, itu dosa. Maka yang ketiga, yaitu Anda beli minyak dari Tuhan. Maka minyak itu sejak awal dunia itu ada. Sampai di surga, Tuhan minta supaya, maka kita baca di Wahyu 3, 18-22. Wahyu 3 ayat 18-22. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa aku kasih, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Jadi perhatikan, Tuhan saya istilahnya beli minyak. Kenapa beli Tuhan? Karena minyak itu gambaran seorang martir. Nah, seorang martir minyak harapan. Seorang martir itu milik Tuhan. Maka beli padaku, maka seorang martir itu milik Tuhan. Maka Tuhan beri aku minyak, itu karena Anda perlu minyak dari seorang martir. Karena martir itu diperes, dihancurkan juga minyak zaitun. Maka Tuhan beri padaku minyak agar memandang mana. Setelah Anda terima minyak, maka Anda disiapkan pesta surga. Anda makan minum surga. Dosa Anda saya, Tuhan nunggu Anda sampai surga. Saya punya tugas Anda, besok tugas lagi, tugas sebagai gembala, Anda kemasuki bisa surga karena sebelumnya saya perlu kaki Tuhan. Tuhan, saya tidak mau ke surga, saya ke neraka. Atau lihat orang teriak di neraka, saya berani sungguh kaki Tuhan, amat ke neraka. Hadiahnya apa? Saya ke neraka. Hadiahnya bawa Anda kemasuki. Ada yang ngajak Anda agar Anda kubur pakai minyak. Tuhan, saya minta minyak agar Anda bangkit sebagai mempelai. Demikian juga dosa Anda saya pesta surga. Saya melayani Anda di surga. Anda pesta, saya pelayan Anda. Maka mari Anda dan saya berjuang hidup yang suci, berpikir berkata, mari kita, Anda, nanti kita masuk perjalanan kudus.
Saya serahkan pada Puji Tuhan, kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, shalom. Sekali lagi shalom Tiberias. Puji Tuhan, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa diberkati Tuhan. Boleh saya lihat tangan-tangan yang mengucap syukur, tangan-tangan yang bersuka cita. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji yang sudah begitu menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sangat indah pada pagi hari ini di awal bulan, di minggu yaitu yang pertama di tahun yang baru. Saudara dan saya, kita pasti melihat berkat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, kalau saudara nggak keberatan, sekali lagi bilang sama kanan kiri tetangganya, selamat tahun baru, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Puji Tuhan, haleluya. Saudara dan saya, sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus bersama dengan Gembala Sidang, dipimpin langsung oleh Pendeta Yesaya Pariaji dan Pendeta Darniati Pariaji. Namun sebelumnya saudara menyambung apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala dan Ibu Gembala pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Bersama-sama saya mengajak kita sejenak untuk melihat satu ayat, Mazmur pasalnya yang ke-23. Mazmur pasalnya yang ke-23. Saudara yang bawa Alkitab boleh bersama-sama kita buka. Saudara yang lihat firman dari HP langsung diketik. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6. Saudara yang mau langsung lihat ke layar juga silakan. Yang di rumah di live streaming, saudara bersama-sama dengan kami yang ada di Gading Nias. Ayat 1 sampai dengan 4 saya akan baca. Dan ayat 5 dan 6 nanti kita akan baca bersama-sama saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ayat 5 dan 6 bersama-sama Tiberias kita baca. 1, 2, iya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Hari ini saudara dan saya, kita sudah mendengar sedemikian jauh saudara pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Diberkatilah orang-orang yang menjadi pelaku firman. Amin. Karena hidupnya pasti berbahagia. Hidupnya pasti terpelihara sempurna. Maka saudara, hari ini firman Tuhan juga menjanjikan buat saudara dan saya, ya, orang yang hidupnya terpelihara sempurna menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan, ya saudara, hidup saudara dan saya disertai Tuhan. Ya, Alkitab hari ini mengajar saudara dan saya, kita masuk di tahun yang baru, kita masuk di waktu yang baru, masa yang baru sudah disediakan buat saudara dan saya. Yakin percaya di tahun yang baru ada berkat yang baru. Katakan amin. Di tahun yang baru ada pengharapan yang baru, ada kekuatan yang baru. Bahkan kita berdoa sepanjang tahun ini bahwa saudara dan saya masuk dalam sukacita, bahwa ada saudara dan saya masuk dalam kemuliaan Tuhan. Mujizat Tuhan disediakan bagi orang percaya. Boleh kasih kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara, Mazmur 23 ini Mazmur yang sangat terkenal, ditulis oleh Raja Daud saudara, ketika ia sedang mengalami masa-masa, ya saudara, di mana dia menghadapi pergumulan. Ya saudara, saya percaya, ya saya tahu mungkin tahunnya baru, mungkin harinya hari yang baru, tapi pergumulan Pak Pendeta masih ada. Ya, tantangan masih kami hadapi, masih saudara dan saya mungkin kita lihat. Tapi percayalah saudara, Alkitab katakan seperti Daud bermazmur. Daud menyampaikan ya dalam Mazmur 23, walau ada tantangan, ada pergumulan, tapi janji Tuhan lebih besar daripada pergumulan yang kita hadapi. Amin. Saudara, pagi ini percayalah bahwa gadanya, tongkatnya itu yang membimbing aku. Kata Mazmur saudara, apapun yang kita hadapi di depan, saudara dan saya percaya anak-anak Tuhan senantiasa terpelihara sempurna. Katakan amin. Bilang sama-sama dengan saya, hidupku dipelihara Tuhan.
Haleluya, itu sebabnya saudara hari ini saya mau sampaikan, saya akan berbicara sedikit saudara ya tentang terpelihara sempurna, terpelihara sepanjang tahun. Dengan apa? Dengan sarana kuasa minyak dan anggur. Saudara dan saya terpelihara sempurna. Puji Tuhan. Maka saudara hari ini ya tadi sampaikan oleh Pak Pariaji saudara. Saudara dan saya adalah warga sorga. Bilang sama saya, aku warga sorga. Amin. Bilang sama kanan kiri saudara, yang di Gading Nias, yang di rumah, kamu warga sorga. Yes, amin. Bilang sama yang tadi ngomong juga, kamu warga sorga juga. Puji Tuhan. Supaya apa? Nanti pulang gak berantem ya saudara. Cuman satu orang yang dibilang ya harus sama-sama. Keluargamu, keluargaku, kita warga sorga. Maka saudara warga sorga itu punya fasilitas. Apa fasilitasnya? Saudara dan saya disediakan hidangan bagi kita. Ayat 5 tadi dikatakan saudara, menghadapi pergumulan, menghadapi musuh, menghadapi lawan. Ya, ini uniknya hidup orang percaya. Ya saudara, orang dunia menghadapi lawan justru stres. Ya, menghadapi musuh, menghadapi tantangan pergumulan justru depresi saudara. Tapi saudara dan saya menghadapi musuh, menghadapi lawan, engkau dan aku disediakan hidangan. Katakan amin. Disediakan apa saudara? Pertolongan. Hidangan itu apa saudara? Hidangan itu artinya mengacu kepada makanan rohani, tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saudara dan saya percaya. Bukankah saudara dan saya kita sukacita? Iya kan saudara? Ada masalah, ya, ada pergumulan, tapi justru apa? Malah dikasih makan saudara. Ya, saya belum pernah melihat saudara orang yang dikasih makan ya lalu sangat marah-marah gitu, nggak pernah saudara. Biasanya orang kalau dikasih makanan atau dikasih berkat, ya saudara, dikasih sesuatu yang enak gitu saudara, pasti sukacita. Amin. Saya doa masuk tahun yang baru ini, saudara dan saya limpah berkat Tuhan, limpah kasih dan kemurahan Tuhan. Apapun yang kau doakan, saudara dan saya melihat ada hidangan di hidup kita, ada pertolongan dalam hidup saudara dan saya, kebajikan kemurahan mengikuti kita sepanjang umur hidup kita, dan kita akan diundang untuk pesta di sorga bersama dengan Tuhan Yesus suatu hari kekal. Beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sama-sama bilang sama saya, aku diundang di sorga. Haleluya. Sekali lagi bilang sama saya, aku diundang ke sorga. Puji Tuhan. Maka saudara, sebelum kita diundang ke sorga, selama di bumi, selama di dunia, saudara dan saya disediakan hidangan, diurapi, termasuk saudara dan saya ada kemuliaan, ada pengurapan Tuhan. Karena Alkitab katakan tadi saudara di ayatnya yang kelima, jelas di sana, engkau mengurapi aku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Doa saya sekali lagi, biar hari ini di tahun yang baru, kemuliaan Tuhan melimpah atas saudara. Saudara panjang umur, setiap kita sehat sempurna, tidak dikalahkan penyakit, masuk di tahun yang baru, tidak dikalahkan setan, tidak dikalahkan dosa, berkemenangan atas segala perkara. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Itu sebabnya pagi hari ini sama-sama kita akan belajar dari firman Tuhan. Alkitab mengajar saudara dan saya, sekali lagi, Tuhan memelihara orang-orang yang seperti apa? Ya, belajar dari firman Tuhan hari ini, Tuhan memelihara orang-orang yang pertama, yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Bagaimana maksudnya Pak Pendeta? Pengkhotbah pasalnya yang ke-9. Yuk sama-sama kita perhatikan saudara. Pengkhotbah 9 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Bersama-sama kita baca firman Tuhan. Pengkhotbah 9 ayat 7 dan 8. Tiberias, live streaming dan juga di Gading Nias. Bersama-sama. 1, 2, iya. Mari makanlah rotimu dengan sukaria, dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Karena Allah sudah lama berkenan akan apa? Perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu, dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Amin. Saudara, ayat ini ya saudara, yang hari ini saudara saya doa bisa menjadi jawaban bagi setiap saudara dan saya memerlukan. Kenapa sih Pak Pendeta harus pakai minyak? Kenapa Pak Pendeta harus diurapi? Ayat ini jawabannya saudara. Bukan saya yang mengatakan, ya saudara, bukan manusia yang menyampaikan, tapi Allah sendiri yang memerintahkan kepada saudara dan saya. Ya, hari ini untuk saudara dan saya, siapapun kita orang percaya, mari saudara, Alkitab katakan jangan sampai tidak ada minyak di atas kepalamu. Karena orang yang diurapi dengan minyak, dan ketika saudara dan saya hidup dalam kebenaran firman Tuhan,
apapun yang hari ini saudara minta sama Tuhan, Tuhan kabulkan. Yang percaya katakan amin. Sama-sama saudara dan saya, kita masuk di tahun yang baru dengan hati yang baru. Amin. Dengan apa saudara? Dengan hati yang bersih, dengan hati yang berkenan kepada Tuhan. Saya terlalu percaya saudara, kalau orang hidupnya dalam pertobatan, kalau orang hidupnya di dalam perkenanan kepada Tuhan, maka saudara, hari-hari ini ya saudara, pergumulan boleh ada, tantangan boleh ada, kesulitan mungkin boleh kita lihat, tapi bersama dengan Tuhan, saudara dan saya, kita cakap menanggung segala perkara. Sebab Tuhan sumber kekuatan bagi saudara dan saya yang percaya. Yang percaya mendengar boleh kasih kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sumber kekuatan. Tuhan memberi kekuatan kepada siapa? Orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat. Orang-orang yang berkenan di hadapannya. Alkitab katakan saudara, sebab mata Tuhan menjelajah ya saudara, kepada di seluruh negeri. Hendak apa? Hendak memberi kekuatan kepada orang-orang yang berseru kepada Dia. Orang yang berkenan di hadapannya. Maka sekali lagi saudara, kenapa Tuhan berkenan? Ayat 7 tadi dikatakan. Karena apa? Karena saudara dan saya hari ini, kita yang ada minyak dan anggur. Saudara dan saya yang ada roti dan anggur. Roti dan anggur artinya apa saudara? Perjamuan kudus. Artinya apa saudara? Tubuh dan darah Yesus. Saudara dan saya menyatu dengan tubuh darah Yesus. Kita melakukan firman Tuhan. Saudara dan saya menempel kepada Tuhan. Itu sebabnya orang yang hidupnya menempel, melekat kepada Tuhan, Tuhan katakan ia berkenan. Ya saudara, apalagi kalau ada minyak di atas kepala saudara. Artinya saudara dan saya, engkau dan aku, perjalananmu beruntung dan berhasil. Kemurahan demi kemurahan mengikuti saudara dan saya. Yang percaya katakan amin saudara. Ada seorang bapak ini saudara, dia sebenarnya bukan orang yang, mohon maaf, bukan orang yang gak punya. Ya saudara, pengusaha sangat, waduh saudara, diberkati pokoknya saudara. Ya, sangat kaya saudara. Dan termasuk ya orang yang bisa dibilang ya cukup besar ya saudara di negeri ini saudara. Tapi apa yang terjadi ya saudara, suatu hari saudara, ya dia datang ke Balai Sarbini Tiberias, berjumpa dengan gembala sidang saudara dan saya. Ya, sampai di Balai Sarbini ketemu sama Pak Pariaji, nangis suami istri. Ya saudara, bahkan berlutut memohon, Pak Pariaji, tolong doakan kami Pak, karena kami punya hutang. Hutangnya nggak bisa dibayar Pak Pendeta. Ya, hutangnya aduh kayaknya nggak mungkin Pak. Hutangnya itu Pak udah sangat banyak, sangat berat. Ya, mungkin juga kalau kami ya sampai ke generasi berikutnya, mungkin sampai 7 turunan, 8 belokan, 2 tanjakan. Ya saudara, kayaknya sulit Pak untuk dibayar. Mereka nangis saudara. Dan istrinya hampir saja bunuh diri saudara. Ya karena apa? Karena terlilit hutang. Hutangnya nggak main-main saudara. 500 juta US dollar saudara. Ya sekali lagi, 500 juta US dollar, nggak main-main. Maka mereka saudara berlutut, Tuhan tolong kami. Dan mohon ya dukungan doa dari gembala sidang. Pak Pariaji sederhana. Ya saudara, you mau dipending berapa lama hutang you? Karena apa saudara? Kenapa mereka begitu ketakutan? Khususnya bapak ini. Ya saudara, Pak Suyono ini saudara, besoknya hari Senin harus meeting rapat dengan banker-banker yang menuntut dia. Ya tentang hutangnya ini saudara. Ada kira-kira 11 orang banker di Singapura saudara meetingnya. Dan saudara menghadapi ya saudara meeting ini, dia nggak mampu, dia nggak kuat. Ya saudara, dia datang pada Tuhan, ya saudara, dia ketemu sama Pak Pariaji, Pak tolong Pak doakan saya. Pak Pariaji sederhana, Pak hidup bertobat, ya tinggalkan yang lalu. Kalau nanti Tuhan tolong, ya Tuhan berkati, bebas dari hutang-hutang, jangan ngutang-ngutang lagi. Amin. Maka saudara, ya dia katakan, Pak ya saya mau sungguh-sungguh bertobat. Pak Pariaji tanya saudara, mau berapa lama dipending? Pak 3 tahun Pak, boleh nggak? Jadilah sesuai dengan imanmu. Amin. Saudara, besoknya dia meeting, Pak Pariaji bilang, sebelum meeting jangan malu-malu, ya urapi kantor meeting, ruangan meetingnya diurapi dengan minyak. Bahkan saudara urapi meja meetingnya. Sebelum rapat, sebelum meeting, jangan malu-malu, angkat tubuh darah Yesus. Maka saudara, sebenarnya orang-orang yang lain itu banker-banker melihat saudara, ya karena apa? Bapak ini saudara angkat perjamuan, dia menghadap ke tembok, ya saudara. Jadi sama kayak tahun lalu saudara, ya sebelum ada gereja tatap muka begini, saudara kan pastikan gereja ibadahnya tatap muka, tatap tembok gitu saudara. Ya belum ada ibadah berjumpa dengan saudara seiman di gereja saudara. Ya dia perjamuan, angkat tubuh darah Yesus. Dan ketika meeting dimulai,
keajaiban terjadi. Semua bankernya tidak menuntut, ya saudara, justru memberikan kemurahan dan sesuai dengan imannya terjadi. Diberikan yaitu kelonggaran waktu, dipending sampai 3 tahun. Bahkan sebelum 3 tahun hutangnya sudah lunas. Diberkati Tuhan, mulia karena hidup bertobat berkenan kepada Tuhan. Ada pertolongan Tuhan. Katakan amin. Sama-sama saudara dan saya, ya, masuk di awal tahun ini. Mari saudara dan saya, kita kejar kerajaan sorga. Mari saudara dan saya, kita hidup berkenan, cari perkenanan Tuhan. Ya saudara, senangkan hati Tuhan, cari perkenanan kerajaan sorga. Jangan cari perkenanan manusia, karena manusia cuma sementara, bisa berubah. Tapi Tuhan, saudara dan saya tidak pernah bisa berubah. Dulu, sekarang, besok, selama-lamanya. Dia Yesus Tuhan yang tidak pernah berubah kuasanya. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Itu sebabnya apa yang hari ini kau tabur menentukan kehidupanmu, perjalananmu sepanjang tahun yang baru ini. Galatia 6 ayat 7 dan 8. Mari sama-sama saudara kita pegang ayat ini, raih firman Tuhan. Galatia 6 ayat 7 dan 8. Bersama-sama saudara perhatikan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ayat 8, sama-sama yuk kita baca. Tiberias 1, 2, iya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Katakan amin saudara. Barang siapa menabur di dalam daging akan menuai kebinasaan. Tapi menabur di dalam roh, saudara dan saya sedang mengumpulkan harta di sorga. Amin. Mulai hari ini, saudara dan saya, mumpung masih awal tahun, yuk mari saudara, Bapak Ibu, bangkitkan imanmu. Percaya bahwa waktu Tuhan pasti, yaitu memberkati saudara dan saya. Pertolongan Tuhan pasti tepat pada waktunya. Mari saudara dan saya, kita kumpulkan harta di sorga. Apa gunanya punya dunia dan segala isinya kalau hilang nyawanya? Tapi kalau hari ini saudara dan saya, yaitu datang pada Tuhan, mempersembahkan hidupmu, fokus sungguh-sungguh ke depan kepada Tuhan Yesus. Janji Tuhan, saudara dan saya, suatu hari kita akan terbang ke sorga, diundang untuk pesta di sorga. Katakan amin saudara. Termasuk ketika saudara diurapi minyak, saudara dijemput malaikat. Katakan amin. Bilang sama saya, aku dijemput malaikat sorga. Haleluya. Ya, suatu hari saudara dan saya digandeng malaikat sorga. Ya, ketika saudara dan saya percaya, satu hari saudara ada seorang bapak. Bapak ini ya sebenarnya bukan orang percaya, ya saudara, tapi dia bertobat dan dia dilayani saudara, ya artinya dia percaya perjamuan minyak urapan. Satu hari ya saudara, ternyata dia terkapar sakit, ya saudara, dilayani oleh gembala sidang saudara dan saya, Bapak Riaji, berdoa datang di rumah sakit. Saudara, singkat cerita, ternyata saudara bapak ini mengalami kritis. Karena kritis, ya saudara, keluarganya sudah berkumpul. Ya, keluarganya ini saudara, salah satu anaknya ada yang namanya Ibu Linda, saudara. Ini yang biasanya komunikasi dengan gembala sidang. Jadi Papa Rezi cerita, ini bapaknya Ibu Linda. Semuanya sudah berkumpul. Kenapa berkumpul? Karena sepertinya bapaknya ini saudara tinggal saat-saat terakhir. Ya saudara, semuanya sudah, ya itu keluarga yang bukan orang percaya. Artinya mereka ya datang saudara, ya sudah saat-saat terakhir. Dan Papa Riaji berdoa sama Tuhan, Tuhan beri mujizat, sembuhkan Tuhan. Karena apa? Kalau sembuh, Tuhan kasih mujizat, keluarganya yang belum percaya ini bisa bertobat dan percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan kuasanya luar biasa. Katakan amin saudara. Ya, rencana Tuhan adalah rencana yang indah. Katakan amin. Rancangan damai sejahtera, rancangan berkat, bukan rancangan kecelakaan, untuk mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Yang percaya katakan amin. Bilang sama saya, tahun ini penuh harapan. Sama-sama bilang sama saya, masa depanku penuh harapan. Yes, amin. Apa yang terjadi saudara? Ya, ketika Bapak Riaji pulang, ternyata ya saudara, Bu Linda ini saudara menghubungi Bapak Riaji, Pak, ya papa saya sudah dipanggil pulang. Ya, pulang ke sorga. Wah, Bapak Riaji kaget saudara. Ya, lalu saudara kembali ke rumah sakit. Lalu saudara, Bu Linda ini bercerita, ya saudara, kelihatannya kok udah nggak ada. Waduh, ya apa mungkin terlambat atau waduh Tuhan kenapa? Ya saudara, aduh gimana Tuhan? Kelihatannya seperti itu, secara manusia. Tapi Bu Linda bersaksi ketika papanya, ya saudara, menghembuskan nafas terakhir dengan tenang,
dengan senyuman, ya, bukan dengan ketakutan. Ada orang saudara, mohon maaf ya, orang meninggal kayak ketakutan gitu saudara wajahnya. Ya saudara, tapi dengan tenang, ya saudara Bapak ini. Dan saudara, beberapa orang dari keluarganya yang bukan orang percaya. Ya saudara, Tuhan izinkan itu terjadi agar nama Tuhan sendiri dipermuliakan. Katakan amin. Termasuk Ibu Linda ini. Jadi ketika papanya tutup mata, mengembuskan nafas terakhir saudara, beberapa orang dari keluarganya melihat ke atas, ya saudara. Tidak sengaja saudara melihat ke atas, di atas ada puluhan malaikat sorgawi yang datang menjemput, yaitu orang tua mereka. Dijemput malaikat ke sorga. Amin. Dan saudara, Tuhan berbicara kepada gembala sidang saudara dan saya, bahwa mujizat yang terutama, mujizat yang luar biasa saudara, adalah ketika saudara dan saya, tangan kita digandeng Tuhan untuk pesta di sorga. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, yang terakhir, Tuhan memelihara orang-orang yang seperti apa? Rekan-rekan boleh bergabung di depan. Bersama-sama kita lihat Hakim-Hakim 9 ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Sekali lagi Hakim-Hakim pasal 9 ayat 8 dan 9. Bapak Ibu Saudara, ya, memasuki tahun yang baru, jangan sampai saudara dan saya tidak diurapi. Mari saudara dan saya, kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ada masih, ya saudara, beberapa belas bulan ke depan. Berjuang, ya, maju bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan menolong saudara dan saya. Yuk sama-sama kita baca Hakim-Hakim 8, Hakim-Hakim 9 maksud saya, ayat 8 dan 9. Bersama 1, 2, iya. Sekali peristiwa, pohon-pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Saudara perhatikan di sini ayat 9. Ya, dikatakan di sana saudara, ada sebuah percakapan ceritanya saudara. Ya, pohon zaitun berkata, masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia. Kalau saudara cek, saudara periksa, ya, di dalam terjemahan bahasa Inggris ayat yang sama ini, ya saudara, kata menghormati di sana sebenarnya kurang tepat saudara. Jadi yang benar adalah kadang-kadang saudara terjemahan itu lebih mendekati kepada aslinya dari terjemahan yang bahasa Inggris. Terjemahan bahasa Inggris dikatakan saudara to glorified. Ya saudara, brings glory. Brings glory artinya apa saudara? Membawa kemuliaan, memuliakan. Jadi intinya minyak urapan ini, ya saudara, disediakan bagi saudara dan saya agar saudara dan saya mulia segambar serupa dengan Allah. Amin. Orang yang mulia, saudara dan saya dijaga malaikat, diluputkan dari segala yang jahat. Katakan amin. Kalau saudara nanti boleh catat, nanti baca di rumah, ya saudara yang beribadah. Saudara yang di rumah, baca di rumah. Emang saudara udah di rumah kan? Ya, Mazmur 91 saudara. Ya, ayat 14 sampai 16. Hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Aku akan menjawab dia. Bila ia berseru kepadaku, aku akan meluputkannya. Saudara dan saya di tahun yang baru, kita, ya saudara, saya paham, saya tahu bahwa kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam hidup ini. Bahkan tahun baru ini saudara, ya saya pernah bilang, mungkin nggak akan lebih baik dari tahun yang lalu. Tapi asal ada Yesus di samping saudara dan saya, dan engkau dan aku diurapi. Yang kedua, Tuhan memelihara orang-orang yang diurapi dengan minyak kudusnya. Amin. Sama-sama angkat tangan kanan saudara. Sama-sama bilang sama saya, aku diurapi, aku diberkati, aku panjang umur, aku berhasil, aku warga sorga. Suatu hari terbang ke sorga. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu sebabnya saudara, Alkitab yang katakan hari ini buat saudara dan saya, ya, engkau dan aku diberikan kemuliaan. Orang yang mulia, sekali lagi saudara, saya mau sampaikan, perjalanannya beruntung dan berhasil. Orang yang mulia, perjalanannya disertai dengan sukacita. Walaupun, ya, namanya manusia, ada pergumulan, ada tantangan. Ya, saya tahu. Ya, saya paham. Orang hidup, ya namanya orang hidup ada masalah. Tapi ketika saudara dan saya ada masalah, menghadapi pergumulan, tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk memberkati saudara dan saya. Telinganya tidak pernah kurang mendengar seruan doa saudara dan saya. Tapi Alkitab katakan saudara, apa yang menghalangi? Yang menghalangi adalah dosa. Itu sebabnya mari saudara dan saya mulai dengan benar di tahun yang baru.
Jika engkau mulai dengan benar di tahun yang baru, saudara dan saya, Alkitab katakan, apa yang kau tabur dengan roh, tabur dengan benar, engkau akan tuai dengan sorak-sorai sukacita kemenangan dari kerajaan sorga. Beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan. Tuhan berjanji, Tuhan akan mengembalikan tahun-tahun yang hilang. Semua yang diambil dari waktu-waktu yang lalu 2 kali lipat di dalam tahun ini bagi saudara dan saya. Katakan amin, saudara. Amin. Saya percaya, saudara, ya, sebenarnya ya ini mungkin hanya tafsiran pribadi, saudara, ya. Ya, artinya nggak ada rumusnya, nggak ada teorinya. Tapi ini iman saya, saudara. 2022, banyak angka 2-nya, saudara. Angka 2-nya artinya apa, saudara? Double berkat, saudara. Amin. Saya berdoa, saudara dan saya ada double berkat, double mujizat, double damai sejahtera, double ketenangan, double kasih dan kemurahan Tuhan untuk keluargamu, keluargaku, melihat kebaikan Tuhan sampai selama-lamanya. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara hari ini percaya, ya, saudara akan melihat apa yang hari ini engkau doakan. Kita akan melihat, membuktikan kasih kuasa Tuhan yang sangat indah melalui apa, saudara? Melalui sarana minyak urapan perjamuan kudus. Jangan sampai saudara dan saya mau sampaikan, setiap hari jika engkau menerimanya, engkau menerima Yesus. Saudara menerima firman-Nya. Firman Tuhan bilang, aku dalam engkau, firmanku dalam firmanku dalam engkau, engkau di dalam aku. Maka saudara dan saya berbuah. Buahnya apa, saudara? Hidupmu ada kuasa. Buahnya apa, saudara? Mulut saudara ada kuasa. Katakan amin. Buahnya apa, saudara? Apa yang kau pengerjakan berhasil. Katakan amin. Termasuk saudara dan saya sekali lagi diluputkan dari mara bahaya. Amin. Saudara, ada seorang anak perempuan, anak muda, ya saudara, sudah pernah bersaksi di acara Natal Stadion Utama. Namanya Michelle, saudara. Anak ini, saudara, ya remaja ini, saudara, dia suatu hari naik motor kecelakaan. Singkat cerita, ya saudara, kecelakaan dibawa ke rumah sakit, koma 12 hari. Koma 12 hari. Dokter katakan, saudara, harus dioperasi. Karena apa, saudara? Ternyata kena kepalanya cukup parah, cukup berat, saudara. Dan dokter mengatakan setelah operasi belum tentu juga, ya saudara, anak ini bisa normal pulih ya seperti semula. Belum tentu juga bisa dalam keadaan yang baik ketika dia nanti, ya saudara, mungkin kalau dia sadar nanti, saudara. Dan dokter katakan, saudara, Bu, ya ini ya bisa dibilang 50-50. Bahkan mungkin kurang dari 50%. Tapi apa yang terjadi? Setiap hari orang tuanya, mamanya Michelle, saudara, mengurapi kepalanya sampai kaki, seluruh tubuhnya dengan kuasa minyak urapan, menyembah Tuhan setiap hari. Apa yang terjadi di hari yang ke-12, ya saudara, keluarganya Michelle dari orang tua mamanya, saudara, berkumpul semua. Sudah berkumpul. Dan saudara, ya sebelum mengadakan tindakan, ya jadi saudara, mamanya sebenarnya, mamanya puji Tuhan, ya saudara, orang percaya. Sudah dibaptis di gereja Tiberias. Tapi ternyata saudara, mamanya bersaksi, dia dari latar belakang bukan orang percaya. Maka keluarga mamanya, saudara, semuanya datang. Ya saudara, mau berdoa dengan cara mereka. Gitu saudara. Ya, lalu saudara bilang sama dokter, Dok, sebelum ini ada tindakan, kami semua rame-rame sekeluarga mau berdoa. Ya, dengan cara kami. Ya saudara, tapi mamanya katakan, saudara, sebentar dokter, ya sebelum ada tindakan, saya mau mengurapi anak saya sekali lagi. Ya, dengan kuasa minyak urapan. Walaupun keluarganya katakan, wah ngapain tuh? Ya ngapain sih? Itu apa sih? Pakai apa sih? Ya kan saudara, tapi mamanya katakan, saya percaya ini iman saya. Apa yang terjadi, saudara? Tidak jadi didoakan karena apa? Diurapi sama mamanya. Dan ketika sebelum dibawa masuk ke dalam ruang tindakan, mamanya mencium Michelle. Ya saudara, Bu, silakan Bu, beri ciuman terakhir, kata dokternya, saudara. Ketika dicium sama mamanya, saudara, matanya Michelle terbuka. Ketika matanya terbuka, saudara, ya, dia katakan, Mama, saya haus, saya minta minum. Koma 12 hari, matanya terbuka setelah diurapi dengan kuasa minyak urapan. Bangkit dari maut, bangkit dari koma, sempurna sehat, dijaga malaikat. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi Tuhan. Bangkit berdiri, tutup Alkitab, saudara. Bersama-sama kita mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan. Sepanjang tahun ini, saudara dan saya dipelihara Tuhan. Sepanjang tahun ini engkau dan aku yang ada sarana kuasa minyak dan anggur tidak akan pernah dirusakkan. Masing-masing saudara mengucap syukur. Katakan terima kasihmu kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pagi hari ini.
Kami datang kepadamu Tuhan. Kami siapkan hati kami, sebentar kami akan seperjamuan kudus bersama dengan gembala sidang kami. Tapi kami datang untuk menyembah Tuhan. Kami datang dengan iman. Masuk tahun yang baru. Semua yang baru Tuhan Yesus sediakan bagi kami. Berkat yang luar biasa. Perlindungan yang dahsyat dari Tuhan Yesus. Kemurahan Tuhan setiap hari. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Bersama-sama kita katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Yang percaya kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi Tuhan. Hanya nama Tuhan yang layak kita sembah. Angkat tanganmu. Aku percaya pagi hari ini dengan imanmu datang pada Yesus, pada Tuhan. Dia yang janji kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Lebih lagi bersama-sama dengan ucapan syukur mengatakan, aku percaya berkat-Mu Tuhan melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Kami puji sembah selama-lamanya. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Pagi hari ini kami bersyukur Roh Kudus, kami undang Engkau masuk di dalam roh tubuh jiwa kami, agar kami dituntun Roh Kudus untuk jadi pelaku firman Tuhan. Kami percaya ketika kami jadi pelaku firman Tuhan, hidup menyenangkan hati-Mu, berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Maka kami percaya anak-anak Tuhan, orang-orang percaya hidupnya pasti diberkati. Pertolongan itu pasti bagi setiap orang percaya. Bahkan kekuatan yang baru Tuhan sediakan, penghibur, damai, sukacita. Kami percaya memasuki tahun yang baru ada double portion blessings dalam nama Yesus. Ada breakthrough, ada terobosan yang besar yang kami akan lihat sepanjang tahun ini. Ada kebahagiaan demi kebahagiaan yang Tuhan sediakan bagi kami, orang-orang yang melekat menempel kepada Tuhan. Oleh karenanya Tuhan kami bersyukur seperti Mazmur Daud. Ia menghadapi lawan, ia menghadapi musuh, tapi sukacitanya, anehnya, luar biasanya Tuhan Yesus. Maka Alkitab sendiri yang mencatat, yaitu Tuhan Yesus menyediakan hidangan bagi kami di hadapan lawan kami, dan kami diurapi dengan minyak, piala kami penuh melimpah. Kebajikan, kemurahan, kasih setia Tuhan mengikuti kami sepanjang umur hidup kami, dan kami akan diam dalam rumah Tuhan. Artinya diundang untuk pesta di sorga, kekal sampai selama-lamanya. Kami tidak dikejar ketakutan, kami tidak dikejar kecemasan, kami tidak dikejar segala yang jahat. Kami dikejar kebaikan Tuhan sepanjang tahun 22. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Kami bawa ucapan syukur kami yang terbaik bagi Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap usaha toko dagangan, pekerjaan dari setiap umat-Mu, proyek-proyek dipegang setiap umat-Mu, diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus akan berhasil. Tuhan Yesus angkat naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Segala yang terbaik dari Tuhan kami kembalikan ucapan syukur yang terbaik hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Yang diberkati sama-sama dengan iman, kita katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus.
Selamat memberi yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus pasti memberkati. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Sama-sama kita bangkit berdiri, saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita masuk di dalam seluruh persembahan kudus yang akan langsung dipimpin oleh Kepala Sidang Gereja Tibas Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pardiyati, Ibu Gembala Pendeta Darmiati Pardiyati. Haleluya. Sama-sama dengan puji. Menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita masuk persembahan kudus. Perintah Tuhan khusus kepada Gereja Tibas yaitu mengembalikan kuasa menyanggur. Istilah Tuhan, kuasanya yang tiada taranya di muka bumi. Bagi orang mati, bayi mati, katakanlah hutang 5 juta saja dengan bisa dilunaskan, bahkan orang mati juga dibangkitkan, bayi mati bangkit, orang seberang Amerika, Eropa, juga di Australia, so ya kita kirim minyak anggur juga dibebaskan dari maut. Kita baca ayat ini, Wahyu 6:6-8. Wahyu 6 ayat 6-8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah merusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Jadi zaman akhirnya banyak kesesakan, banyak musibah. Bahkan 1/4 dari bumi akan dibunuh dengan berat, istilahnya maksudnya dimatikan. Maka Anda dan saya dan menyanggur tidak dirusakkan. Bahkan binatang buas juga akan melanda bumi, yaitu corona. Tapi Anda ada menyanggur, Anda punya iman, menang corona. Bahkan Anda tidak kena rasasi, walaupun orang teriak kekurangan. Anda punya iman, Tuhan janjikan, ada menyanggur, Anda tidak dirusakkan. Maka mari kita jaga hidup kita. Ada menyanggur, sudah banyak kesaksian, so keluarga-keluarga yang tidak kena Yesus, kena corona, maka ada diambil menyanggur di Tibas, maka akhirnya bisa temukan maupun enggak percaya Yesus, akhirnya biasa ikuti acara saya di media ini. Maka juga Tuhan mintakan kembali ke minyak urapan. Minyak ini penting tuh. Sekali lagi Tuhan mengatakan apa? Yaitu beri dapadaku minyak murni untuk memandang Allah. Kita baca di Markus 14, Anda perlu minyak. Markus 14 ayat 8-9. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia ini, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus saja minta minyak untuk persiapan penguburannya. Mengapa Anda tidak? Yesus saja minta. Di mana di dunia ada minyak. Dikatakan, dia ada Injil, ada minyak. Artinya, ada nama Yesus, ada minyak urapan. Dan saya seorang mater, diminta Tuhan kembali ke minyak urapan. Sehingga seperti katakan tadi, orang dikur puluhan tahun pun dibongkar tetap utuh. Di dunia, ilmu manapun nggak ada. Kecuali minyak anggur yang kuasanya tiada taranya. Maka Anda selalu sabda, Alkitab mengatakan, Mas Paul mengatakan umur manusia itu 70-80 tahun.
maka Anda umur 60 tahun lebih selalu simpan minyak urapan, minta supaya jasad Anda dikasih minyak, agar Tuhan yang katakan tadi, beri padaku minyak untuk persiapan pesta surga. Maka Anda bersiap ada minyak di tubuhmu, agar Anda bangkit sesuai mempelai Kristus. Anda bangkit untuk terbang kapan Anda dan saya akan diundang pesta surga. Kita nggak roti ini dalam nama Tuhan Yesus, ialah roti yang turun dari surga, ialah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib sebagai perjanjian baru yang kekal. Dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku, segala perbuatanku. Kami bertobat mulai dosa, maksiat dan perbuatannya. Kami keluarga kami, keluarga yang kudus, jadi warga surga. Dari ujung rambut, ujung kaki kami sehat semula, tidak mikir, tidak bertiku. Kami doa agar mataku sempurna. Kami tolak kebutaan, mulutku diurai penuh kuasa, jantung sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat sempurna, ginjal sempurna, ginjal tidak dioperasi. Kami tolak cuci darah, tidak dioperasi. Kami doa agar tubuh sehat sempurna, berlimpah sehat sempurna, empedu sehat. Kami doa tidak akan berdarah, tidak akan koma, tidak sakit kanker. Kami tolak virus corona. Kami doa keluarga kami jadi warga surga, tidak kena virus. Kami doa inilah roti dari surga, inilah tubuh yang menyempurnakan tubuhku, saudaraku. Inilah roti dari surga, inilah tubuh Kristus. Kita ngesoni, mari kita bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu sebagai perjanjian baru kekal. Dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku. Kami tolak perzinahan, percabulan, kami tolak perceraian, kami tolak orang ketiga di rumah tanggaku, kami tolak poligami, agar kami akan keluarga kami diselamatkan masuk kerajaan surga. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki kami sehat, tidak mikir, tidak bertiku, mulutku diurapi, penuh kuasa kemuliaan, mataku sempurna. Kami tolak kebutaan, kami tolak tuli, urapi jantung kami sehat, sempurna sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat sempurna, ginjal sempurna, tidak sudah dioperasi. Kami tolak kanker, tumor, leukemia. Kami tolak terkapar di meja operasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma, tidak sakit apapun. Segala kutuk sakit diangkat di atas kayu salib. Kami doa, kami tolak virus corona. Kami doa, kami sembuh hari ini. Bebaskan kami dari maut. Sembuhkan kami Tuhan. Sembuhkan kami dari segala kutuk sakit. Bebas dari corona dalam nama Yesus. Anda doa masing-masing sebut sakit Anda doa sebut sakit Anda, permohonan Anda. Dengan darahnya Anda disembuhkan, lepas dari kutuk sakit, lepas dari penderitaan. Bapa Tuhan Yesus, segala penyakitku, segala kutuk penderitaan sudah diangkat di atas kayu salib. Kami doa perjam lebih dari roti mana Tuhan perintahkan, jangan lebih dari roti mana, jangan roti mana, yaitu 40 ton.
makan tidur barang hati kami, hidup di bumi surga. Yang kedua, sama roti ada jubah kemuliaan, kami berjanji hidup yang sukses untuk masuk kerajaan surga. Yang ketiga, dengan roti setiap hari kasus baru, sepatu baru. Tuhan yang terangkan kasus gambaran seorang manusia, keluarga kami, generasi manusia, generasi Tuhan, roh gagal, roh miskin, roh bangun kami Tuhan, apapun yang kami kerjakan, hingga dihasil, utang-utang pribadi lunas pada minggu ini, tidak kurang, tidak utang-utang, kami tolak kotorisasi, selalu kecukupan, berkati kami kecukupan, tidak miskin, tidak bangun, kami doa, tidak miskin, tidak bangun, kami toleransi apapun yang usaha kami, pekerjaan kami diberkati berhasil, kami doa diurapi supaya warga surga dengan darahnya diurapi agar kami bangkit dari kiamat, terbangkan masuk kerajaan surga. Inilah darah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan yang mengurapi kami sebagai warga surga. Amin. Kita anggar minyak urapan, perintah Tuhan mengembalikan minyak urapan. Manusia dosa, hilang kemuliaannya. Kita diciptakan segambar semudah. Maka untuk Anda mulia, ada minyak urapan. Tuhan ngasasa perintah Tuhan untuk mengembalikan kemuliaan Allah. Agar Anda mulia kembali. Yang segambar, maka Anda perlu minyak urapan. Anda juga ulesi yang sakit, Anda bagi yang sakit, Anda ulesi. Kita angkat minyak ini. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang betah untuk muliakan Allah. Kami muliakan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami, yang punya kerajaan surga, berkata kami, mengurapi kami agar mulia. Segaudah kami menang atas setan kuasa, kami mulia menjadi warga surga, agar kami akan masuk surga. Berkati kami Tuhan, agar keluarga kami menjadi warga, diurapi dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Kami diurapi sebagai warga kerajaan surga, menjadi warga surga, agar bangkit dari kiamat, terbang kawan masuk kerajaan surga. Kami diurapi, Tuhan Yesus berkati kami sehat sempurna, kami tolak virus corona, kami kuat-kuat, rasul-rasul kami tolak, kami diberkati, disembuhkan, kami dua presiden, Pak Jokowi keluarga, semua sehat, tidak akan kena zona, para tim, yaitu kabinet, keluarga mereka sehat sempurna, tidak kena virus corona, diberkati agar mereka semua sehat sempurna. Bangsa kami bebas dari virus corona, bebas dari kulturisasi. Inilah minyak urapan. Anda ulaskan bangsa sakit, yang punya sakit dan urapi disembuhkan. Ada doa, tolong Tuhan sembuhkan. Kami serahkan pada kita boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kita mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan pada pagi hari ini, saudara dan saya. Di minggu yang baru, di awal bulan ini, mari saudara dan saya maju bersama dengan iman.
Tuhan bersama dengan saudara dan saya, maka tidak ada perkara yang mustahil bagi saudara dan saya, orang percaya kepada Tuhan. Kita berdoa, terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur sebab Tuhan sungguh baik, Tuhan setia. Tuhan Yesus yang menyertai dan memelihara kami adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang menyertai Daud, Tuhan yang menyertai Yusuf, Tuhan yang menyertai yaitu Daniel, Tuhan yang sama juga yang hari ini ada bersama-sama dengan kami, menyertai kami di tahun 21 yang kemarin, dan kami percaya tahun 22 yang ini Tuhan Yesus memberkati kami di dalam nama Tuhan Yesus, dan kemurahan, kasih, dan kebajikan Tuhan Yesus, bahkan juga kuasa mujizat-Mu disediakan setiap hari bagi setiap kami, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Kami warga sorga, kami mengucap syukur, berkati rumah tangga, keluarga, suami istri diberkati, saling kasih setia, Tuhan berkati, saling mengampuni, saling menghargai, kasih mula-mula setiap hari. Maka kami terlalu percaya, yaitu sesuai firman-Mu, setiap rumah tangga, keluarga yang rukun damai, berkat Tuhan tercurah berlimpah di dalam kehidupan kami. Anak-anak muda, Tuhan Yesus berkati dalam nama Tuhan Yesus, yaitu dijaga malaikat sorga, tidak jatuh, tidak celaka. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami juga mengucap syukur, kami datang, kami membawa persembahan kami yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kami bersama dengan keluarga kami. Kami percaya masuk di tahun yang baru sesuai dengan firman-Mu. Ketika kami menabur dengan roh, kami akan menuai dengan roh, yaitu hidup yang kekal dari kerajaan sorga. Selama di bumi kami dipelihara Tuhan, disediakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bawa dengan sukacita. Pekerjaan kami diberkati, usaha toko dagangan kami diberkati, bahkan juga proyek-proyek setiap umat-Mu diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami bawa yang terbaik, persembahan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang diberkati bersama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, minggu pagi yang indah ini bersama-sama kita bawa ucapan syukur kita kembali yang terbaik bagi nama Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus pasti memberkati. Stay tuned at Tiberias Indonesia Media.